Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Pak Habibur Rahman selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yang membidangi masalah advokasi, Pak Maulana tim anggota advokasi, Pak Fritz juga anggota tim advokasi, dan teman-teman serta kawan-kawan media yang kami hormati. Pada kesempatan sore hari ini, izinkanlah kami dari TKN secara resmi memberikan keterangan media atau keterangan pers berkaitan dengan berbagai temuan dan ekspos dugaan kecurangan pemilu yang masuk pada tahap rekapitulasi suara di tingkat kecamatan pada mulai dari kemarin sudah memasuki tahap rekapitulasi C1 plano ya, di tingkat kecamatan. Karena itu hal-hal ini akan disampaikan secara beruntun. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Habibur Rahman, nanti akan ditambahi oleh Saudara Fritz Riga. Waktu dan tempat kami persilakan Saudara Habibur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Ya, pertama-tama kami ingin update saja soal situasi terkini ya di bidang advokasi dan hukum, bahwa kami sudah menyiapkan ya tim untuk mengantisipasi apabila ada sengketa proses di Bawaslu ataupun PHPU ya, perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Tim ini ya terdiri dari yang selama ini sudah terlibat di TKN sendiri dan juga banyak tambahan tenaga ya dari guru besar hukum tata negara, kemudian teman-teman yang pernah beraktivitas di MK, di Bawaslu, di KPU dan macam-macam penyelenggara bergabung dengan tim yang bersiap-siap melakukan advokasi apabila ada gugatan ya, baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Sambil menunggu dan mengawal rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan ya, kami juga sudah mengantisipasi masalah-masalah apa yang akan dipersoalkan. Selain itu ya, khusus di masa tenang sampai dengan saat ini ya, di masa tenang saat pencoblosan saat rekapitulasi kami sudah menerima setidaknya 776 aduan ya, dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang intinya adalah dugaan pelanggaran pemilu yang menimbulkan kerugian kepada kami. Ada 3 variasi besar. Yang pertama yang terbanyak dilaporkan ke kami adalah dugaan intimidasi ya kepada calon pemilih ya. Jadi di TPS itu berkumpul sekelompok orang yang seolah-olah mengintimidasi warga pemilih sesuai dengan sekelompok orang tertentu, semacam supporter. Itu banyak sekali kami dapati. Nah, lalu yang kedua adalah soal tercoblosnya surat suara sebelum digunakan. Variasi yang kedua yang cukup banyak. Nah, yang ketiga ya soal penghitungan ya, terjadinya selisih antara yang dicatat oleh tim dengan yang yang dimiliki oleh penyelenggara. Nah, kasus-kasus tersebut tidak semuanya kita sampaikan ke Bawaslu, ada yang sudah selesai, ini kita masih terus inventarisir. Nah, teman-teman, yang terbaru ya adalah terjadinya 2 tindak pidana penganiayaan ya, terkait pemilu presiden dan wakil presiden, di mana korbannya adalah tim kami, tim paslon 2. Ya, yang pertama Edianto Simatupang yang merupakan relawan pasangan Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 03 Kelurahan Padang Masyang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Edianto Simatupang mengalami luka parah di bagian mata sebelah kiri dan sejumlah memar di sekujur badan akibat penganiayaan tersebut. Edianto Simatupang harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Pandan. Yang kedua, saksi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penganiayaan saat penghitungan surat suara ulang di kantor camat Sirandorung. Mungkin namanya nanti bisa dicek ya, saya Sirandorung, itu aja sekali, Sirandorung. Oke. Saksi Prabowo Gibran atas nama James Nahampun mengalami luka serius di bagian muka akibat menghadiri penghitungan surat suara ulang ya PSU buka kotak PSU yang berlangsung di kantor kecamatan Sirandorung Selasa 20 bulan 2 tahun 2024. Sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dilakukan penghitungan suara di Desa Muaraore untuk TPS 2, 3, dan 4 di Kecamatan Sirandorung sekitar pukul 16. Pada saat penghitungan suara ulang di Muaraore, ketika penghitungan suara perolehan suara untuk presiden, saksi kami atas nama James Nahampun telah dianiaya, dipukul sehingga mengalami luka cukup parah. Saat ini korban telah dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif, sedangkan pelaku telah diamankan personel Polres Tapanuli Tengah. Mungkin di ini ada teman-teman, saya dapat video, saya pribadi mendapatkan kiriman dari Tapanuli Tengah, ya mungkin bisa diputar. Nah ini yang kemarin ya, yang di tanggal 20 penghitungan ulang lalu berujung ricuh, nggak ada soundnya, harusnya ada. Harusnya ada suaranya bos. Kalau ada suaranya Pak Fritz langsung terjemahkan ya. Itu tuh. Ini sering bikin rusuh pas tanya Pak Mansur. Nah ini Mbak. Oh kejadian pertama. Oke yang pertama. Yang video tadi kejadian kedua ini yang berarti yang luka tadi yang tanggal 14 Pak Maulana. Ya, ini yang baru. Ini yang baru. Nah ini. James Nahampun. Mainkan. Nggak ada. Ini kasih lagu aja. Nanti teman-teman ya, PR-nya sudah kasih ya. Ya, mungkin langsung tambah dari Pak ini. Fritz. Ya, baik, terima kasih Bang. Teman-teman sekalian, meskipun kalau kita mengacu kepada Sirekap hasil penghitungan yang disampaikan oleh KPU Paslon 2 Prabowo Gibran masih memimpin di Kabupaten Tapanuli Tengah, tetapi tindakan-tindakan seperti ini merupakan tindakan yang tidak dapat kami terima, dan kami sudah mengajukan laporan ke kepolisian setempat terkait dengan penganiayaan, tindakan pemukulan, sehingga ya, nyala sekarang? Ya, tanpa hidup juga udah banyak sebenarnya. Teman-teman sekalian, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, meskipun secara penghitungan melalui Sirekap yang disampaikan oleh KPU Paslon 2 memimpin perolehan suara pilpres yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, tapi tindakan-tindakan yang tidak terhormat,
yang sebagaimana dari teman-teman telah saksikan merupakan sesuatu yang tidak dapat kita terima bersama-sama. Proses penghitungan suara ulang ataupun proses pemungutan suara ulang merupakan proses yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam pasal 374 dan pasal 375 daripada Undang-Undang Pemilu. Dan oleh karena itu terhadap tindakan kami menyebutnya sebagai penganiayaan dan pemukulan yang dilakukan kepada saksi, kami akan kami laporkan kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Kami berharap kepada teman-teman yang berada di kecamatan dalam proses rekapitulasi ini dapat menahan diri dan mempergunakan jalur yang ada dan tidak mempergunakan jalur kekerasan pada saat adanya terjadi perdebatan, pada saat terjadinya diskusi pada saat proses rekapitulasi suara. Demikian Pak. Ya, kembali